Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhibuddin di channel Muhib Channel. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu mauidhah yang mungkin bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin membaca beberapa syair yang dari syair tersebut mungkin bisa bermanfaat untuk kita semuanya tentang masalah menuntut ilmu. Syair yang pertama, al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Yang pertama kita membahas tentang perbedaan perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil ataupun orang yang tidak ada ilmu. Yaitu al-alimu kabirun. Orang yang berilmu itu besar. Wa fa in kana hadasan. Walaupun umurnya masih muda. Pandangan derajatnya orang yang berilmu walaupun orang yang berilmu tersebut masih muda, akan tetapi mendapat derajat mulia di sisi Allah dan juga di sisi masyarakat. Sedangkan sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang jahil, wal jahilu sayyirun, orang yang bodoh merasa kecil, orang yang bodoh kecil di sisi Allah dan juga di sisi masyarakat. Wa in kana syaikhan, walaupun orang yang bodoh tersebut tua. Kita umpamanya sudah tua tetapi ilmu tidak ada. Maka ketika itu kita merasa kecil. Yang pertama kecil di sisi Allah. Yang kedua derajat kita juga kecil di sisi masyarakat. Maka intisari yang tadi, kesimpulan daripada syair tadi, perbedaan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak berilmu, maka derajat orang yang berilmu walaupun masih muda, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut. Akan tetapi kalau orang yang bodoh walaupun sudah tua tetap merasa kecil apabila tidak ada ilmu, maka mungkin bisa kita ambil satu mauidhah. Mari kita untuk menuntut ilmu agar derajat kita di sisi Allah bertambah dan juga di sisi masyarakat. Itu syair yang pertama. Syair yang kedua, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahil. Belajar olehmu. Falaisal mar'u, maka tidak ada seseorang yang dilahirkan alim. Maka sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena tidak ada seorang pun di dalam dunia ketika lahir mereka sudah alim. Mereka sudah berilmu, tidak ada. Maka semuanya wajib kita tuntut ilmu. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini dalam keadaan berilmu. Maka dianjurkan untuk menuntut ilmu. Walaisa akhu, dan tidak adalah ilmu kaman huwa jahil. Begitu juga tidak ada perbedaan antara orang yang berilmu dan juga orang yang tidak ada ilmu. Derajatnya pun sangat beda. Karena firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajah. Di Allah Subhanahu wa taala angkat derajat martabat orang yang berilmu. Walaupun masih muda, walaupun mungkin anak kecil, tetap Allah angkatkan derajat orang tersebut apabila ada ilmu. Kunci dasar dalam kehidupan adalah berilmu. Ketika kita sudah ada ilmu, maka kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang selanjutnya, wa inna kasiral qaumi
la ilma indahu saghirun idza saqqat alaihil mahafir. Bahwa sungguh sebanyak-banyak kaum la ilma indahu yang tidak ada ilmu, maka menjadi kecil tatkala orang tersebut duduk dengan orang-orang yang berilmu. Orang yang sudah tua tetapi tidak ada ilmu, maka ketika orang tersebut duduk beserta orang yang berilmu, maka orang yang tua ini merasa kecil di ketika duduk bersama orang-orang yang berilmu. Makanya sangat jauh perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak ada ilmu. Mungkin ini yang terakhir. Man lam yaduk dalla ta'allumi sa'ah tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Siapa saja yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu, siapa saja yang belum merasakan, siapa saja yang tidak merasakan susahnya menuntut ilmu, maka orang tersebut pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidup. Orang yang tidak ada ilmu, orang yang tidak pernah susah ketika menuntut ilmu, maka orang tersebut pasti akan merasakan yaitu kebodohan seumur hidup. Intisari daripada hadis tersebut, mari untuk menuntut ilmu. Bisa jadi dengan sebab menuntut ilmu, yang pertama dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nasihat singkat dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.